Pemirsa, Nisa Sabian terpukul dengan sejuta tudingan netizen. Teranyar, ia disebut-sebut tengah hamil dari hubungan pernikahannya dengan Ayu Sabian. Belum lama ini, Nisa dan grupnya Sabian Gambus memang mengumumkan rehat dan hiatus sejenak setelah 10 tahun berkarya. Masa hiatus itu pun kembali dikaitkan netizen ada hubungannya dengan Nisa yang diduga cuti kehamilan. Di luar isu kehamilan Nisa yang makin santer, netizen kembali dibuat salfok dengan unggahan terbaru Nisa di akun Instagram pribadinya. Nisa mengunggah video menangis sesaat sebelum rekaman lagu terbarunya sebelum hiatus. Seolah sudah diatur, Nisa Sabian pun siap berdendang. Uniknya, lirik lagu yang dinyanyikan Nisa diduga berisi ungkapan hati yang bersedih sehingga banyak kalimat maaf yang ditujukan pada mereka yang tersakiti. Mungkinkah Nisa sadar telah menyakiti hati seseorang? Sementara hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika juga memanas. Andrew bahkan geram jika mengingat. Belum lama ini, Andrew merasa kesal disebut suami yang abaikan bulanan anak sebesar 20 juta rupiah. Andrew menampik semua tudingan Tengku Dewi. Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Nggak baik kalau menghilangkan rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Tulis Andrew Andika dikutip. Masa iya saya mau kasih kebutuhan anak-anak harus pamer dan laporan ke netizen? Hobi banget bikin rame kayaknya. Kalau nggak menjelekan nggak akan dapat keuntungan ya. Selama selalu memberikan setiap bulan berapapun itu semampunya, ya itu udah menjadi hak nafkah juga. Bahkan ada yang sampai ke oh ya udah yang penting nafkah selalu hadir, nafkah selalu ada, nafkah selalu memberikan perhatian gitu kan. Jadi kayak banyak bentuk nafkah gitu loh, sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa? Hubungan Andrew Andika dan Tengku Dewi kian dingin pasca keduanya resmi bercerai pada 18 Desember 2024. Sejak itu keduanya memiliki kegiatan masing-masing. Dan sejak Tengku Dewi mengetahui mantan suaminya sudah mulai move on, Tengku pun seolah tak mau kalah. Ia pun melontarkan tudingan mendasar soal mantan suami yang abai membiayai anaknya sebesar 20 juta sebulan. Termasuk urusan pembayaran mobil yang disebut macet, padahal menurut Andrew keduanya sepakat mengembalikan ke leasing. Makanya itu dia, gue bingung gitu loh. Dia bilang, oh dia narsisnya atau segala macem. Apa-apa kalau misalnya diomongin manipulatif, ngebales apa segala macem. Semuanya lancar apa segala macem, gue bayar setiap bulan. Tiba-tiba berantem, ya udah maunya apa, ya udah mobilnya mau dibalikin. Ya udah silakan kalau misalnya mau dibalikin, bener ya dibalikin, iya dibalikin ya udah. Tapi BI checkingnya jelek apa-apa. Sejak itu keduanya memiliki kegiatan masing-masing. Andrew pun merespon tudingan yang dilontarkan mantan sudah mulai move on. Andika yang sedang kesal langsung mencuatkan ancaman ia pun siap hendak merebut hak asuh anaknya. Tak hanya itu, Andika bahkan akan berjuang dengan keras mengambil hak asuh ketiga anaknya itu. Sekaligus beri sindiran keras untuk sang mantan yang diduga dan dianggap Andrew lalai mengasuh anak. Papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian. Biar kalian diurus sama papa aja, biar gak dikasih ke pembantu sama babysitter mulu. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan untuk melakukan alusnya. Ya udah, sekarang gantian aja, coba aja anak-anak di gua gitu. Apakah gua kompeten untuk ngurus anak-anak atau enggak? Omar Zoni masih saja menjadi perbincangan publik usai ia dipindah tahanan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi di Lapas Karanganyar, Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis lalu. Pada kesempatan itu, Ustadz Dery Sulaiman, salah seorang yang dekat dengan Amar, membagikan unggahan mengenai kejadian dan kondisi Amar. Dan yang membuat heboh, ungkapan sekaligus permohonan Ustadz Dery kepada pengacara Indonesia secara khusus Hotman Paris. Khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris, tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan beliau Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ditemui tak banyak bicara, ia yang berpengalaman dengan urusan hukum berupaya bijak menanggapinya. Sekalipun didesak, Hotman Paris hanya menjelaskan akan mempelajari kasusnya sebelum menjawab permohonan Ustadz Dery. Minta tolong ke abang, minta bantuan. Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz, ya kirim surat ke Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya, tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti, saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya.
Namun demikian, Hotman Paris seakan memberikan sinyal baik untuk Amarzoni, sebab Hotman Paris mengakui sudah berkomunikasi dengan Ustadz Dery Sulaiman. Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen. Ya, udah. Tapi ada komunikasi sampai sekarang sama Ustadz Apa? Dery? Ada komunikasi nggak? sama Ustadz Dery nggak? Ustadz Dery. Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti jawaban abang untuk... Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Okay? Pemindahan Amarzoni dipindah ke Nusa Kambangan tentu saja banyak yang kaget. Bukan hanya sahabat dan kerabat, Bunda Amarzoni pun tak tega mengetahui anaknya berada di penjara yang dianggap menyeramkan itu. Dan jika Ustadz Dery memohon bantuan hukum, Titik sebagai ibu memohon pada pemangku hukum untuk mengembalikan Amar padanya. Ia mengaku siap membimbing Amarzoni menjadi sosok yang jauh lebih baik. Lantas bagaimana kondisi Amarzoni usai dipindah ke Nusa Kambangan? Amar itu ingin baik. Dia sudah bilang dengan saya, ibu saya udah nggak pakai, dan saya bisa melihat secara fisiknya. Jangan hakimi orang yang penyalahguna narkotika. Mereka adalah korban. Maka saya bersedia untuk menjadi ibu angkat, karena saya akan bimbing dia sampai kapan dia bisa. Itu. Pemirsa, kabar bahagia datang dari artis Tamara Blazensky, Teuku Rasya, putra pertama Tamara dari pernikahannya dengan Teuku Rafli Pasha, resmi bertunangan dengan kekasihnya Cleanta Islan setelah 5 tahun menjalin hubungan asmara. Momen spesial itu diumumkan ke publik melalui unggahan Instagram Sabtu kemarin. Keduanya akhirnya memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius usai 5 tahun berpacaran. Acara tunangan berlangsung dalam suasana hangat. Teuku Rasya dan Cleanta hanya mengundang keluarga terdekat dan sahabat saja. Dalam foto dan video yang beredar di sosial media, Teuku Rasya tampil elegan mengenakan kemeja tenun berwarna krem muda dengan detail garis lembut di bagian depan. Sementara Cleanta Islan terlihat anggun dalam kebaya putih modern berpadu selendang songket bernuansa peach muda. Rasya juga melengkapi penampilannya dengan kacamata berbingkai emas, memberi kesan klasik dan berwibawa. Sementara itu, Cleanta begitu anggun dengan rambutnya yang ditata rapi dengan sanggul simpel dan hiasan rambut keemasan. Pertunangan Rasya dengan Cleanta juga menuai sorotan publik lantaran Tamara dan mantan suaminya Teuku Rafli memilih untuk akur bersanding demi anak. Tak hanya itu, netizen juga menyorot hingga membandingkan penampilan Tamara dengan Nurah Pasha, ibu sambung dari Teuku Rasya alias istri Teuku Rafli. Keduanya tampil memukau dengan gaya yang berbeda. Tamara mengenakan kebaya khas Bali, sementara Nurah tampil anggun dan elegan mengenakan long dress brokat lengan panjang warna putih. Meski berbeda gaya, tapi aura kecantikan ibu kandung dan ibu sambung Teuku Rasya berhasil jadi sorotan publik. Netizen juga menyorot pesan mendalam dari Tamara untuk Rasya, putra tercintanya. Di unggahan Instagramnya itu, Tamara membagikan foto bersama Teuku Rasya yang masih kecil. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Seandainya kamu tahu perasaan Mama hari ini, Mama tak berhenti meneteskan air mata. Karena syukur yang begitu dalam, tulis Tamara Blazensky di Instagram pribadinya. Alhamdulillah support banget, Mama selalu support apapun itu yang menjadi pilihan karir Rasya. Dan bersyukur banget punya mama yang menginspirasi perjalanan Rasya selama ini. Andika Pratama juga jadi sorotan publik karena bakatnya yang multitalenta. Bukan cuma jago akting dan juga bisa nyanyi, suami Ussy Sulistyawati juga berbakat jadi komedian. Tak hanya itu, karir Andika sebagai presenter papan atas juga tak bisa dipungkiri. Meski segudang aktivitas yang dijalani Andika, namun ia tidak pernah lupa tugasnya sebagai suami dan ayah siaga untuk istri dan anak-anaknya. Di luar pekerjaannya, Andika selalu menyempatkan untuk quality time dengan anak dan istri. Tak jarang, Andika mengunggah kebersamaannya dengan istri dan anak-anaknya. Namun benarkah saat anak bungsu, Andika Pratama dan Ussy suka cemburu ketika melihat mama dan papanya mesra? Benarkah jika sedang jalan bareng anak, Andika lebih suka gandeng anak-anak perempuannya ketimbang Ussy, dan Ussy berasa jadi nyamuk dicuekin Andika. Di luar itu, potret happy family Andika dan Ussy kerap bikin netizen baper karena full kasih sayang. Bahkan saking perhatiannya dengan anak dan istri, Andika juga dikenal sebagai salah satu sosok selebriti yang family man banget. Lengkap banget ya, perhatian ke keluarga juara, menghibur masyarakat di dunia entertain juga jagonya.